Kalau kita lihat dari sini kayaknya memang KPK benar-benar ketakutan ya dengan Febri Diansah, dan bahkan ada ex penyidik KPK itu mengatakan Febri Diansah itu tidak pantas mendampingi Hasto Kristanto karena pada saat lalu Febri Diansah itu menjadi juru bicara dari KPK. Nah, menurut saya itu juga sangat lucu sekali ya. Menurut saya siapapun yang membela Hasto Kristanto ya tidak masalah. Ya, walaupun 1000 Febri Diansah menurut saya juga tidak masalah sih. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan ada ex penyidik KPK anggap Febri Diansah tak bisa dampingi Hasto di persidangan. Nah, kenapa juga? Seharusnya sangat bisa sekali dong, apalagi Febri Diansah pada tahun 2020 yang lalu itu sudah mundur dari juru bicara KPK. Artinya ketika kasus Hasto Kristanto ini diungkap oleh KPK, Febri Diansah itu sudah mundur, kurang lebih seperti itu. Tetapi saat ini dengan fakta-fakta yang ada, dengan saksi-saksi yang ada, akhirnya Febri Diansah tergerak untuk membela Hasto Kristanto. Menurut saya juga tidak masalah lah. Yang penting itu bukti-bukti, saksi-saksi, dan lain sebagainya untuk meringankan atau untuk membuktikan bahwa Hasto Kristanto tidak bersalah dan lain sebagainya. Walaupun 1000 Febri Diansah kalau tidak bisa membuktikan tidaknya Hasto Kristanto itu terlibat dalam suap menyuap, ya menurut saya sama saja sih. Jadi menurut saya tidak masalah lah intinya, walaupun ex juru bicara KPK, ex penyidik KPK dan lain sebagainya, menurut saya tidak masalah sekali. Yang penting itu saksi-saksi, bukti-bukti yang menurut saya yang bisa menentukan Hasto itu bersalah atau tidak. Menurut saya seperti itu. Nah, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai posisi Febri Diansah sebagai tim hukum Hasto Kristanto syarat akan konflik of interest. Alasannya mantan jubir Komisi Anti Rasuah itu sempat ikut dalam gelar perkara atau ekspos dalam kasus dugaan suap penggantian antar waktu anggota DPR yang menjadi sekjen PDIP Hasto Kristanto sebagai terdakwa. Nah, menurut saya ini juga sangat lucu sekali ya, padahal Febri Diansah itu sudah keluar dari KPK dan saat ini ingin membela Hasto Kristanto, tetapi ada ex penyidik KPK menyebut posisi Febri Diansah itu akan memunculkan konflik of interest. Ini sangat lucu sekali. Kalau kita flashback ke belakang misalkan pada Pilpres yang lalu, Pilpres yang lalu bahkan ya Anda tahu sendirilah, masih menjabat sebagai menteri, masih menjabat di BUMN dan lain sebagainya, padahal sudah jelas ya sebagai pejabat itu harus netral dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu, semuanya itu rata-rata mendukung pasangan calon tertentu. Nah, menurut saya itu juga sangat tidak baik sekali ya. Menurut saya itu etikanya sungguh tidak ada ya. Seharusnya menjadi pejabat yang difasilitasi oleh negara, yang digaji oleh negara, seharusnya menjaga kenetralan pada saat Pilpres, pada saat Pilkada dan lain sebagainya. Tetapi ketika Febri Diansah ini sudah keluar dari KPK, sudah tidak menjabat di KPK, tiba-tiba ketika membela Hasto dibilang ada konflik of interest. Ini kan sangat lucu sekali ya. Bagaimana pejabat-pejabat yang masih digaji oleh rakyat, masih menggunakan fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh rakyat, seharusnya netral, kalau kita lihat pada saat lalu malah mendukung calon tertentu. Nah, itu seharusnya juga disoroti ya. Febri Diansah ini saat ini tidak dibayar oleh uang rakyat. Ini sangat lucu. Ini menurut saya terlihatlah KPK sangat panik sekali ketika Febri Diansah tiba-tiba muncul membela Hasto Kristanto. Nah, sangat panik. Terlihat pada saat lalu juga KPK tiba-tiba memanggil Febri Diansah untuk dimintai keterangan menjadi saksi terkait kasus Harun Masiku dan Hasto Kristanto. Bahkan pada saat lalu juga ada kantornya digeledah, konon katanya terkait SYL dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya itu saja, adik Febri Diansah dan karyawan dari kantor Febri Diansah bahkan juga ikut diperiksa oleh KPK. Ini kan sangat wow sekali lah kasus ini ya. Yudi mengamini keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Namun dengan melakukan hal tersebut, JPU KPK telah berusaha menegakkan integritas mengenai konflik kepentingan. Memang ini pertama kali dalam sejarah juga jika benar Febri sebagai pegawai KPK hadir dalam gelar perkara atau rapat atau apapun terkait kasus suap komisioner KPU. Namun kelak di kemudian hari dia menjadi penasihat hukum terdakwa dalam perkembangan kasus yang sama, ujarnya. Nah, bagaimana dengan Anwar Usman misalkan? Anwar Usman
sebagai ketua Hakim MK. Di situ juga sebagai paman dari Gibran dan adik ipar dari Jokowi memutuskan terkait syarat usia minimal capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan pernah menjadi kepala daerah. Nah, menurut saya itu juga banyak sekali, yaitu unsur kepentingan lah menurut saya. Nah, pada saat lalu juga semuanya diam ya. Tetapi ketika ada Febri Diansah membela Hasto Kristanto, dikiranya ada konflik of interest dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali. Menurut saya yang seharusnya pada saat putusan MK nomor 90 waktu lalu terkait usia minimum capres dan cawapres, seharusnya yang memutuskan bukan Anwar Usman. Bukan Anwar Usman lah, seharusnya yang lainnya lah. Tetapi kalau masyarakat pada saat lalu beropini ada unsur nepotisme dan lain sebagainya, menurut saya sangat wajar sekali ya. Sebelumnya KPK mengungkapkan alasan pemanggilan ex juru bicaranya Febri Diansah dalam kasus dugaan suap penggantian antar waktu anggota DPR. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menyatakan pemanggilan Febri lantaran yang bersangkutan pernah mengikuti gelar perkara dalam kasus tersebut pada tahun 2020 yang lalu. Yang saya ketahui dari penyidik, kenapa yang bersangkutan dimintai keterangan. Informasi adalah yang bersangkutan sebagai Kabiro Humas mengikuti salah satu ekspos perkara yang saat ini sedang ditangani penyidik. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, fakta persidangan Sekjen PDIP Hasto pada tanggal 17 April yang lalu terungkap saksi Wahyu Setiawan menerangkan bahwa uang suap ke dirinya berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristanto. Ini sesuai dengan putusan nomor 28 tahun 2020 menyatakan saksi Wahyu Setiawan ditanyakan oleh Bank Patra Emsen. Nah, artinya di sini Hasto Kristanto tidak terbukti melakukan suap ke ex-komisioner KPU ini. Dan uangnya ternyata berasal dari Harun Masiku. Ya, sesuai dengan persidangan yang tahun lalu ya, pada tahun 2020 yang lalu. Ini kan juga sangat wow sekali lah. Pak Hasto Kristianto dipanggil juga bersaksi di sini ya. Baik. Lalu juga dipanggil juga Ilham Yulianto, Arif Budiman, Pak Arif mohon izin ya, saksi juga pada waktu. Sampailah 12 orang. Dari pemeriksaan terdakwa sendiri dan 12 orang saksi. Kalau Bapak baca putusannya di sini, bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima Saiful Bahri secara bertahap. Bapak baca nggak ini? Baca ya. Jadi dana operasional tahap pertama berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Saiful Bahri secara bertahap. Bahwa menimbang katanya pemberian uang operasional kedua kepada terdakwa juga berasal dari Harun Masiku. Bapak tahu nggak ini? Saya membaca. Betul ya. Baik, itu yang ditanyakan rekan tadi. Ya. Kita mau tahu di sini kapan kira-kira ini muncul cerita bahwa terdakwa terlibat gitu loh. Nah, oleh karena itu terbuktilah saksi menerima uang dari Bu Agustianitio yang berdasarkan fakta dan saudara tahu sendiri itu dikasih oleh Saiful Bahri, begitu ya. Betul. Oke, saksi sudah diputus, sudah menjalani hukuman, sudah mempertanggungjawaban, sudah bebas, saudara. Maka pertanyaannya, seingat saksi, perkara ini yang sudah saksi pertanggungjawabkan ya, di dalam proses semua persidangan pernah nggak satu saksi saja atau pernah tidak saksi mendengar jelas-jelas bilang bahwa uang itu dari terdakwa, jangan-jangan dari orang lain? Dari mana? Nggak pernah tahu asal usulnya. Dari Harun Masiku hanya ada di pertimbangan ya. Iya. Betul ya? Betul. Baik, cukup. Ya, seperti itulah. Jadi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.